Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah apa? Kemarin belajar tentang alkana, alkena dan alkuna ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa haloalkana. Nah, apa itu senyawa haloalkana? Haloalkana disebut juga dengan alkil halida. Jadi haloalkana, halo itu halogen alkana ya, haloalkana atau alkil halida, yaitu senyawa yang diturunkan dari alkana dengan mengganti satu atom H atau lebih dengan halogen. Jadi haloalkana itu juga merupakan turunan dari alkana ya. Tapi dia atom H-nya ya bisa satu, bisa lebih itu diganti dengan halogen. Nah, halogen itu terdiri dari apa aja? Yang termasuk halogen apa? Yang termasuk unsur halogen apa aja? BRCLI. Ya, FCl, BRI ya. Oh ya, oke benar. Jadi atom H-nya diganti di antara atom halogen tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama. Nah, untuk pemberian nama senyawa haloalkana, yang pertama adalah berdasarkan nama alkananya. Ya, dengan memberi awalan mono, di, tri, atau tetra haloalkana serta tempat atom halogen diberi nomor dari atom karbon yang mengikatnya. Nah, saya jelaskan untuk yang nama pertama, kita menyebutkan nama halogennya dulu. Jadi di depan nama halogennya, kemudian diikuti nama alkananya. Nah, kalau jumlah halogennya satu, nanti maka diberi mono. Kalau dua, di. Kalau tiga, ada tiga halogen yang terikat, diberi nama tri. Kemudian kalau empat, tetra. Contohnya ini ya, CH3Cl. Cl-nya di sini hanya satu, maka diberi awalan mono. Mono, kemudian Cl ini disebut sebagai kloro. Nah, kemudian disebutkan nama alkananya. Alkana yang atom karbonnya satu itu adalah metana. Sehingga namanya menjadi monoklorometana. Seperti itu. Jadi untuk tata nama yang pertama, itu disebutkan nama halogennya dulu. Ya, halogennya disebut dulu, baru diikuti nama alkananya. Contohnya seperti ini adalah monoklorometana. Kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, CH2Cl2. Nah, Cl2 di sini ya, Cl2 ini adalah kloro, Cl kloro, jumlahnya ada berapa? Ada dua, ya, sehingga dikloro. Dikloro kemudian diikuti nama alkananya, diklorometana. Seperti itu. Diklorometana. Nah, kemudian contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua. Nah, kalau misalnya atom karbonnya ini ada lebih dari satu, maka dia diberi penomeran. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini ada di nomor satu, kemudian ini nomor dua. Nah, Cl di sini terikat di C nomor satu. Ya, ada berapa Cl di sini? Ada dua Cl dan semuanya posisinya ada di nomor satu. Sehingga di sini disebut 1,1 karena Cl-nya ada dua di kloro ya, karena Cl-nya dua. Kemudian diikuti nama alkananya di sini adalah etana. Karena di sini alkana yang atom karbonnya jumlahnya dua adalah etana. 1,1 dikloroetana. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian bisa juga berdasarkan nama radikalnya. Nah, itu eh, penamaan cara yang kedua itu dibalik. Kalau tadi kita nyebut nama halogennya dulu, kemudian diikuti nama alkananya. Tapi kalau yang cara penamaan yang kedua itu kita sebut nama radikalnya atau nama alkilnya dulu.
baru kemudian diakhiri dengan nama halogennya. Jadi dibalik. Nah, kalau halogennya di depan, maka nanti penyebutannya berakhiran O. Misalnya Cl kloro, Br bromo, I iodo, F fluoro, seperti itu. Tapi kalau halidanya dipakai sebagai nama akhiran, nanti di belakangnya itu menjadi ditambahi ida. Jadi misalnya Cl jadi klorida, Br bromida, F fluorida, I iodida, seperti itu. Kalau itu dipakai sebagai nama di akhiran. Contohnya seperti ini, CH3Cl, ya, CH3-nya ini adalah gugus metil, maka metil disebut dulu. Metil klorida, ya. CH3 metil, Cl disebut sebagai klorida. Sehingga ini bacanya metil klorida. Nah, sama kan ya. Jadi ini cara penamaan yang kedua, dibalik sekarang disebut alkilnya dulu baru diikuti nama halogennya. Kalau tadi kan halogennya dulu baru diakhiri dengan nama alkananya. Oke, sekarang CH2 CH3 atau C2H5 itu adalah gugus etil, ya. Jadi etilnya disebut dulu etil, kemudian baru diikuti Cl adalah klorida sehingga menjadi etil klorida seperti itu. Nah, kemudian untuk dua halogen, maaf ini. Nah, sebentar. Kita ini aja. Nah, gini aja ya. Ketutupan tadi. Kalau gini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan Bu. Tulisannya. Iya, Tetap kelihatan. kelihatan ya? Tetap Iya. kelihatan ya? Oke. Nah, oke. Sekarang yang nomor 3. Untuk dua halogen yang terikat oleh satu atom karbon, diberi awalan gem. Gemini, yang artinya kembar. Dan untuk dua halogen yang terikat pada dua atom karbon berdampingan diberi awalan visinal, artinya tetanggaan. Tangga gitu ya. Nah, contohnya di sini, yang prinsip untuk tata nama alkil halida atau haloalkana itu nomor 1 dan 2 tadi ya, yang prinsip. Sedangkan nomor 3 dan 4 ini adalah tambahan ya, tata nama tambahan ya. Misal seperti ini. Nah, ini bisa juga misalnya Cl-nya terikat bertetanggaan seperti ini, maka awalannya diganti dengan vis dikloroetana. Kalau mau pakai penomoran seperti tadi, nomor 1,2 dikloroetana. Ya. Atau kalau misalnya disebut yang lain, nama lain bisa dengan visinal atau vis dikloroetana. Itu artinya Cl-nya itu bertetanggaan, berdampingan. Itu. Nah, kemudian yang ini, kalau Cl-nya itu terikat pada atom karbon yang sama seperti ini, ya, maka ini diberi awalan gem. Gem itu artinya kembar. Gem dikloro, ya. Gem dikloro, sisanya ini adalah etana. Gem dikloroetana. Nah, jika semua atom hidrogennya diganti halogen, maka ini diberi awalan per, ya. Diberi awalan per. Ini artinya bahwa tidak ada atom hidrogen yang tersisa. Ya, jadi semua atom H-nya diganti dengan Cl. Maka ini bisa diberi dengan awalan per. Perkloroetana. Perkloroetana itu artinya semua atom H ya itu diganti dengan Cl sehingga tidak ada atom H yang tersisa. Perkloroetana seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Untuk tata nama sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada dua cara penamaan. Kita lihat cara penamaan untuk nomor 1. Yang pertama kita sebut nama apanya ini? Halogennya dulu, Br. Br itu disebut sebagai bromo.
Kemudian diikuti dengan senyawa alkananya ini adalah sikloheksana. Karena di sini ada 6 sudut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dan membentuk cincin maka namanya sikloheksana. Sehingga tata nama yang pertama adalah bromo sikloheksana. Seperti itu. Nah, untuk cara kedua disebut nama alkilnya dulu, baru diikuti nama halogennya. Ini ya, ini adalah sikloheksana atau tadi, tetapi kalau dia sebagai alkil maka menjadi sikloheksil. Sikloheksil, kemudian diikuti Br ini di nama akhir menjadi bromida. Sehingga menjadi sikloheksil bromida. Begitu. Kemudian yang nomor dua, contoh yang kedua. Kedua ini sama, kita sebut langkah pertama kita beri penomoran dulu kalau ada seperti ini ya. Nomor satu yang mana di atas nih, misalnya nomor satu, 1, 2, 3. Atau yang bawah 1, 2, 3 bisa jadi. Atau yang samping ini juga bisa ini. Ini nomor satu, nomor dua, terus ke atas. Atau nomor satu, nomor dua ke bawah. Kebetulan ini sama semuanya. Ya, nanti akan sama. Misalnya kita ambil yang atas nomor satu. 1, 2, 3. Berarti ini rantai utamanya. Selain rantai utama, berarti dia adalah rantai cabang. Berarti Cl di sini adalah substituen cabang dan CH3 juga cabang. Ya, CH3 adalah metil, Cl tadi disebut sebagai kloro. Posisinya di nomor berapa? Di karbon nomor 2. Ini nomor 2. Sehingga penyebutannya menjadi 2 kloro, Cl-nya terikat di nomor 2. 2 metil, metilnya juga terikat nomor 2. Kemudian diikuti nama rantai utamanya di sini adalah propana. Sehingga menjadi 2 kloro, 2 metil, propana. Seperti itu. Nah, kemudian kita sebut ini nama alkilnya. Nah, ini nama alkilnya. Nah, ini ya, alkil seperti ini bentuknya ya C yang mengikat 3 atom CH3 di seperti ini ya. Ini kan butil ya. Ya, ada 4 atom C, 1, 2, 3, 4. Ini kan butil. Tapi ini butil yang bentuk seperti apa? Kita ingat bahwa butil itu ada normal butil kalau dia rantai panjang, ada isobutil, ada sekunder butil, ada tersier butil. Nah, ini kita lihat atom C yang terikat di rantai utama. Di sini Cl dianggap sebagai rantai utama. C yang terikat pada Cl di sini mengikat 3 atom C tetangganya. Berarti ini adalah bentuk tersier butil. Tersier butil, kemudian diikuti Cl sebagai nama akhirannya adalah klorida. Sehingga ini menjadi tersier butil klorida. Nah, kemudian yang nomor 3. Nomor 3, oke. Ini diberi penomoran. Nomor pertama yang mana? Penomorannya dari mana itu? Penomorannya yang mana? Nomor satu yang mana? Yang BR, Bu. Yang diberi nomor adalah atom karbon. Nah, yang diberi nomor adalah yang atom karbon. Sehingga nomor satu karbon yang mana? Yang mana, Mbak? Oh, Mas? Iya, ada yang bisa? Mana, yuk? Yuk. Yang diberi nomor yang atom karbon. Jadi kalau selain atom karbon tidak diberi nomor. Yang mana yang nomor satu? Tentukan dulu rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Kemudian, dari mana penomorannya?
Dari ini CH3 yang paling kiri ujung ini atau yang paling bawah? Yang nomor satu. Nomor satunya yang mana ini pada nyimak enggak ya? Tes, Heeh. tes, tes. Nyimak, Yang Bu. CH3 bawah itu bukan, Bu? Ya, jadi ini adalah CH3 yang bawah ini. Ini adalah nomor satu. Jadi nomor satu, dua, tiga, empat. Sehingga BR-nya di sini terikat di C nomor dua. Nah, nomor satunya di sini. Ya, sehingga penamaannya menjadi gimana? 2 bromo, karena BR-nya terikat di C nomor 2. 2 bromo, kemudian sisanya ini ya, senyawa alkana yang atom karbonnya ada 4 namanya butana. Sehingga menjadi 2 bromo, ini adalah butana. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik, kita sebut alkilnya dulu atau radikalnya ini, kemudian Br dianggap sebagai senyawa utama, disebut terakhir. Nah, bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini adalah butil juga. Sama, butil, tetapi kita lihat butil yang apa? Kalau tersier butil itu seperti ini, maka yang terikat ini ya, C yang terikat pada Br atau pada rantai utama mengikat dua atom C tetangga, CH2 dan CH3. Maka bentuk seperti ini adalah sekunder butil. Ya, sehingga menjadi sekunder butil. Kemudian ini adalah bromida. Sek butil bromida. Itu ya, itu untuk tata nama yang nomor 3. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah Belum, ada Bu. pertanyaan? Belum. Tidak, belum. Belum, Bu. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, alkil halida itu dibagi menjadi 3. Alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu alkil halida primer, sekunder, dan tersier, nah kita belajar dulu tentang karbon ujung suatu alkil halida. Apa sih karbon ujung? Ya, karbon ujung suatu alkil halida atau adalah atom karbon yang mengikat atom halogin. Jadi karbon ujung adalah atom C yang mengikat langsung halogin. Ya, jadi atom C yang mengikat halogin itu disebut karbon ujung. Nah, alkil halida primer alkil adalah alkil halida di mana atom karbon ujungnya mengikat satu atom karbon tetangga. Nah, contohnya seperti ini. Contoh yang nomor satu ini, ya, CH3, CH2, Br. Ini mana karbon ujungnya? Karbon ujung adalah karbon yang mengikat Br. Berarti yang mengikat Br adalah CH2 yang merah ini ya. Ini sebagai karbon ujung. Nah, ini termasuk alkil halida primer. Kenapa? Karena karbon ujungnya ini, CH2 yang merah ini, mengikat satu atom karbon tetangga. Ya, jadi CH2 ini hanya mengikat satu atom C tetangga. Maka ini termasuk dalam alkil halida primer. Nah, selanjutnya yang bawahnya nih. Nah, ini eh, karbon ujungnya yang mana? Karbon ujungnya yang mana? Yang contoh yang bawah nih. Yang mana karbon ujungnya? Karbon ujung tadi apa? Karbon yang mengikat atom halogen. Sehingga karbon ujungnya yang mana itu? Yang mana? Yang CH2L itu bukan, Bu. Jadi halogennya di sini adalah I. Ini I ya. I itu adalah yodium ya. Berarti karbon ujungnya adalah CH2 ini. Karena C ini
mengikat I. Ya, benar. Nah, CH2 ini mengikat berapa atom C tetangga? Dia hanya mengikat satu atom C tetangga, yaitu di pojok sini. Nah, di sini ada CH. Nah, berarti ini alkil halida ini adalah alkil halida primer karena atom karbonnya hanya mengikat satu atom karbon tetangga di sini. Nah, seperti itu. Sehingga ini namanya alkil halida primer. Kita masuk yang kedua, alkil halida sekunder. Alkil halida sekunder itu apabila karbon ujungnya mengikat dua atom C tetangga. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini. Mana karbon ujungnya? Karbon ujungnya adalah ini ya, di sini ya. CH di sini ini ada CH ya. Nah, CH di sini mengikat dua atom karbon tetangga ya ini yang atas ini sama yang bawah ini. Itu ya. Satu, dua. Ya. Sehingga ini termasuk alkil halida sekunder. Oke. Contoh berikutnya yang bawahnya ini. Ini karbon ujungnya mana? Karbon ujungnya adalah yang mengikat Br, berarti CH ini. CH ini mengikat dua atom karbon tetangga, yaitu sebelah kirinya CH2, terus satunya CH3. Sehingga ini disebut alkil halida sekunder karena dia mengikat dua atom karbon tetangga. Seperti itu. Nah, yang terakhir alkil halida tersier. Ya, di mana tiga gugus alkil terikat pada karbon ujung. Atau karbon ujung mengikat tiga atom C tetangga. Seperti itu. Oke, bentar. Kita lanjutkan ya. Hmm. Oke, ini contohnya yang ini ya. Nah, ini karbon ujungnya adalah yang tengah ini, C di sini. C di sini ini mengikat tiga atom karbon tetangga, yaitu satu, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga. Sehingga ini disebut alkil halida tersier. Oke. Kemudian yang bawahnya karbon ujungnya adalah C yang tengah ini. C tengah ini. C tengah ini mengikat tiga atom C tetangga. Satu, dua, dan tiga. Sehingga ini disebut alkil halida tersier. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang silahkan ini kita latihan. Ini termasuk alkil halida apa? Yang nomor satu, dua, dan tiga. Yang nomor satu alkil halida apa? Yuk, nomor satu alkil halida apa itu? Primer, sekunder, atau tersier? Primer bukan, Bu? Primer. Ada yang lain? Sekunder. Sekunder. Ada yang lain? Primer, sekunder, atau tersier? Atom karbon ujungnya yang mana? Atom karbon ujungnya yang mana ini? CH2 bukan, Bu? Yang tengah ini ya. Ya. Kan
kita ingat bahwa kalau rumus poligon itu di setiap sudut ini adalah atom karbon beserta dengan atom H-nya. Ya enggak, kemarin kita belajar seperti itu kan. Jadi ini ada berapa sudut di sini? Ada 6 sudut. Berarti tiap sudut ini adalah atom karbon beserta atom H-nya. Sehingga yang mengikat Cl secara langsung itu adalah atom C di sini. Nah, saya tunjuk bisa kelihatan kan ya? Nah, ini ini atom karbon di sini ini. Nah, C. Nah, C yang di sini mengikat berapa atom C tetangga? Yang ini, yang tengah, tengah pas terpusat di sini ini mengikat berapa atom C tetangga? Satu kan, Bu? Satu, satu itu CH2. Ada lagi, masuk cuma satu. Nah, yang ini yang pojok-pojok ini juga atom C loh ini. Nih, yang bawah ini kan setiap sudut itu kan atom karbon beserta dengan atom H-nya. Ini juga atom karbon di sini beserta atom H-nya. Berarti mengikat berapa? 6, Bu. Yang ini kok, yang ini, yang tengah ini langsung mengikat. Kalau 6 kan tangannya dia cuma 4. Atom karbon itu kan tangannya 4. Sehingga di sini atom karbon yang di sini mengikat berapa atom C ini? Dua, Bu. Tangannya 4. Berapa, Mbak? Dua. 2 itu mana? Satu sama yang mana? Ini kan 3 ya. Dia kan mengikat 3 atom karbon. Jadi yang tengah ini, ya, yang terpusat ini, dia mengikat 3 atom C tetangga. Satu CH2, 2 di sini ada CH2, 3 di sini juga ada CH2. Ya, sehingga atom karbon yang tengah ini, C di sini ini C ya. Yang pojok ini kan atom karbon beserta dengan atom H-nya. Kalau dia tangannya C itu tangannya 4. Kalau ini empatnya ini sudah ada, berarti di sini enggak. Jadi dia cuma atom karbon tok tanpa atom H. Jadi di sini atom C. Ya, satu tangannya untuk mengikat Cl, satu tangannya untuk mengikat CH2-nya. Satu tangannya untuk CH2 yang pojok ini ya, yang rumus poligon, satu tangannya di bawah ini juga untuk rumus poligon ini ada CH2. Sehingga dia mengikat 3 atom C tetangga. Satu, dua, tiga. Seperti itu. Berarti ini termasuk alkil halida apa? Kalau mengikat 3 atom C tetangga. Alkil halida apa? Alkil halida apa? Tadi yang atom karbon ujungnya mengikat 3 atom C tetangga. Yuk, dijawab yuk. Ada 12 mahasiswa loh. Silahkan dijawab. Ya, kalau ditanya dijawab. Atau kita on cam aja. Ya, biar tahu nih yang aktif yang mana. Ya, Mbak Aulia. Disebut apa tadi? Mbak Aulia? Tersier. Iya, tersier ya. Tersier kan, tahu kan? Dijawab dong ya. Ini termasuk alkil halida tersier. Itu. Oke. Kemudian yang nomor 2, ini alkil halida apa? Alkil halida apa? Ayo, Mbak Indah. Indah. Iya, Bu.
Ini alkil halida apa? Yang nomor 2. Sekunder, Bu. Atom karbon ujungnya yang mana, Mbak Indah? Atom karbon ujungnya yang mana? Yang CH3. Atom karbon ujung adalah karbon yang mengikat halogen. Mana yang mengikat halogen? CH2. CH2, benar. CH2 di situ mengikat berapa atom karbon tetangga? 1. 1. Berarti alkil halida apa? Primer. Primer. Ya, jadi nomor 2 adalah alkil halida primer. Oke. Kemudian nomor 3. Yuk, ini alkil halida apa? Levia. Mbak Livia. Mbak Livia, nomor 3. Alkil halida apa? Livia, mana Mbak Livia? Livia, gabung nggak nih, Mbak Livia? Oh, Latifa, Mbak Latifa. Ini sedang pelayanan, Bu. Oh, sedang pelayanan. Oke, hmm, siapa yang Mbak Teti? Teti. Bentar, Bu. Ya, yang mana karbon ujungnya, Mbak? CH2. Karbon ujung adalah karbon yang mengikat halogen. Halogennya apa di sini? CL, Nomor Bu. 3, Cl. Mana yang mengikat Cl? CH. Atom CH, CH. benar. CH. Nah, CH di situ mengikat berapa atom karbon tetangga? 1. 1? 2. Ada 2, ya. 2 yang mana? Kalau 2 yang mana ini? Ini mengikat 2 benar. Apa aja yang diikat? CH3 itu bukan, Bu. CH3, 1. Satunya? CL. Cl yang nggak dihitung. Cl kan halogennya. Oh iya. CH2 berarti. Nah, jadi Cl itu nggak dihitung. Cl kan halogennya. Karbon ya C aja ya. Jadi ini CH3 sama C yang mengikat H2, CH2. Nah, berarti CH karbon ujung ini mengikat 2 atom C tetangganya sehingga disebut alkil hadida apa, Mbak? Jadi Sekunder. sekunder. Jadi yang nomor 3 ini adalah alkil halida sekunder. Sekunder. Seperti itu. Ya, oke. Oke, insya Allah sudah paham ya. Tinggal ketelitian aja menentukan karbon ujung ya. Nanti bisa diulang-ulang untuk menentukan karbon ujungnya. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi-reaksi halogen alkana ya. Jadi eh, halogen pada haloalkana itu sifatnya reaktif, artinya dia mudah bereaksi dengan senyawa lain. Misalnya bereaksi dengan KOH dalam alkohol itu nanti akan membentuk senyawa etena, KCl, dan H2O. Kemudian bisa juga bereaksi dengan amoniak dalam alkohol.
Nah, jadi ini alkil etil klorida kalau bereaksi dengan NH3 akan menjadi suatu senyawa amina plus HCl. Gitu ya. Kemudian reaksi dengan KCN. Ya, ini etil klorida dengan KCN akan menjadi CH3CH2CN, kemudian menjadi plus KCl. Plus KCl. Nah, bisa juga dia bereaksi dengan AgOH, ya. Nanti akan membentuk senyawa alkohol. Jadi ini adalah alkil halidanya, CH3CH2Cl, etil klorida. Kalau bereaksi dengan AgOH, ini akan menjadi CH3CH2OH, ini senyawa alkohol ya, ditambah Ag dan Cl. Ya, AgCl. Kemudian yang kelima dengan natrium, kalium, ya, kalsium, ya, logam alkali lain, maka ini berguna atau reaksi Wurtz ini ya, Wurtz ini untuk memperpanjang rantai karbon. Jadi ini ada dua molekul etil klorida kalau direaksikan dengan dua natrium gitu ya, dua molekul natrium, dua atom Na, maka ini akan memperpanjang atom karbonnya. Jadi ini tadinya atom C-nya hanya 2. Cl itu ingat ini tidak boleh dihitung sebagai karbon ya. Ini bukan karbon, Cl, fluoro itu ya. Maka ini menjadi 4 atom karbonnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini memperpanjang reaksi atau rantai karbon. Plus NaCl. Kemudian reaksi dengan air juga akan membentuk alkohol dan HCl. Nah, kemudian yang ketujuh, alkil halida dengan logam Mg dalam ether maka akan menjadi magnesium halida. Atau disebut sintesis Grignard. CH3CH2Cl plus Mg menjadi C2H5MgCl. Seperti itu. Jadi ini reaksi pada haloalkana. Nah, kita masuk ke sifat-sifat halogen alkana atau haloalkana. Yang pertama, suku rendah berupa gas, suku tengah cairan, dan suku tinggi berupa padatan. Ya, jadi yang jumlah atom karbonnya sedikit, dia berupa gas. Kemudian yang tengah, mungkin C5, C6, kalau ya atom karbonnya ada 5, 6, itu suku tengah berupa cairan, dan suku tinggi berupa padatan. Suku tinggi itu atom karbonnya yang panjang, gitu ya. Kemudian sifatnya tidak larut dalam air, larutnya dalam alkohol dan ether. Kemudian yang ketiga, atom halogen pada haloalkana sifatnya sangat reaktif tadi, makanya dia mudah bereaksi dengan beberapa senyawa yang di atas tadi. Oke, itu ya. Nah, sekarang pembuatannya. Pembuatan dari alkil halida. Yang pertama bisa dibuat dari alkohol. Ya, alkohol itu rumus umumnya ROH. Ini kita belum sampai ya. Enggak apa-apa, ROH. R ini adalah alkil ya. Alkil. R itu kan alkil atau radikal. Bisa berupa CH3 atau metil, bisa berupa C2H5 atau etil, bisa berupa C3H7 propil, C4H9 butil dan sebagainya. Jadi R di sini lambang, artinya di sini bisa diisi dengan gugus-gugus yang tadi. Nah, kemudian ditambah HX. X di sini adalah lambang dari halogen. Jadi bisa Cl, bisa Br, bisa I gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, pembuatannya alkohol ditambah HX, maka R ini akan mengikat X, kemudian OH dan H akan bergabung menjadi H2O. Rx ini adalah lambang dari halogen alkana atau haloalkana tadi. Di mana R-nya itu etil, alkil, kemudian X-nya ini adalah halogen. Seperti itu. Jadi misalnya, katakanlah R-nya ini saya ganti dengan metil, CH3OH, kemudian X-nya saya ganti dengan Cl, ini adalah HCl, maka nanti akan membentuk CH3Cl, ya, CH3Cl itu kan
metil klorida ditambah H2O. Itu. Kemudian yang kedua, substitusi alkana dengan halogen dengan katalisator sinar matahari. Nah, RH ini juga adalah lambang alkana. Masih ingat kemarin alkana itu dilambangkan juga dengan RH. Di mana R ini adalah alkil ditambah 1H. Jadi ingat, alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Atau alkana yang kekurangan satu atom H. Jadi kalau etil ditambah 1H, maka ini adalah alkan. RH alkana ditambah Cl2, maka ini akan membentuk RCl ditambah HCl. Nah, RCl ini adalah alkil halida. Yang ketiga dengan mengadisi alkena. Alkena itu kan ini ya ikatan rangkap 2 dengan HX. Maka X-nya ini satunya akan masuk di sini ya, di sini. Terus satunya ini akan masuk di sini hanya akan masuk di sini. Sehingga ini menjadi CH3, kemudian ini mengikat X. X-nya ini adalah halogen, bisa C, LBR gitu ya, bisa I gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, nomor 4, alkohol kalau ditambah pX5 atau pX3 ya, itu juga akan menghasilkan alkil halida. Contohnya ini ROH ditambah pX3, ini akan jadi RX. RX itu adalah halo alkana, atau alkohol ditambah pX5 di sini juga akan membentuk RX. RX ini adalah lambang dari alkil halida. R-nya adalah alkil, ya, X-nya ini adalah halogen. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Ada Belum, pertanyaan Bu. tidak? Masih Belum. belum, Bu. Oke, kemarin kita sudah memberi PR ya. Bu Ica Iya, udah Bu. ngasih PR, sudah dikerjakan belum? Sudah. Sudah belum? Bagian Sudah. sudah, Bu. Oke, kita cocokkan ya. Kita Oke, Bu. cocokkan. Mana ya? Oke, sebentar. Bu Ica punya kunci jawabannya. Kita cocokkan bersama. Oke, ini kan PR-nya. Iya, Bu, betul. Oke, yuk nomor 1. Siapa yang sudah mengerjakan? Yuk, nomor 1 apa? Nah, Salah nggak apa-apa ya. dibaca, Kalau salah itu dibaca aja nanti kan, malah Bu? bisa menjadi pembelajaran. Yuk, nomor 1 apa? Sikloalkana itu dibaca aja kan, Bu, itu. Gimana, Bu, itu? Nah, ini ya. Udah saya share ini aja ya. Nah, ini jawabannya. Iya, Bu. Udah kelihatan kan? Nah, kita belajar di sini ya. Nah, ini itu adalah siklo apa ini? Ini ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 sudut. Alkana yang atom tiap sudutnya ini kan karbon kan ya. Maka kalau ada 6 atom karbon itu namanya heksana. Heksana yang membentuk cincin seperti ini namanya sikloheksana. Oke, kita simpan dulu. Ini adalah sikloheksana. Ini adalah senyawa utamanya sikloheksana. Kemudian cabangnya mana? Cabangnya ini. Ini itu adalah bentuk struktur yang dimampatkan. Ya, dimampatkan. Kalau dia tidak dimampatkan, ya,
Ini adalah CH, kemudian mengikat CH3, CH3. Jadi CH3 yang terikat di CH ini ada 2. Ini adalah bentuk isopropil. Oke, sebentar. Kita lihat kan. Saya masih ingat bentuk profil itu kan ada 3. Nah, ini ya. Udah kelihatan bentuknya? Maaf Bu, belum kelihatan. Sekarang udah kelihatan belum? Sudah Bu. Nah, ini ya. Ini bentuk seperti ini adalah bentuk isopropil. CH, kemudian kanan kirinya itu mengikat CH3. Atau kalau dia dipadatkan, ya, dimampatkan, bisa ditulis CH kurung CH3 2 kali. Ini kan CH3-nya ada 2 kan, kanan kirinya ini. Ini bisa dimampatkan dengan ditulis seperti tadi. CH3 terus dikurung 2 kali. Itu artinya ada 2 CH3 yang terikat di CH ini. Sehingga bentuk seperti ini adalah namanya isopropil. Seperti itu. Oke, isopropil seperti ini. Oke, sekarang saya share lagi. Nah, saya share seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini ada CH, CH3 2 kali. Artinya di sini ada 2 CH3 yang terikat di CH. Berarti ini adalah bentuk isopropil. Yang atas ini juga isopropil. Kemudian ada 2 isopropil. Berarti diawali dengan di. Posisinya di mana? Di nomor 1. Ya, nomor 1. Sehingga namanya menjadi 1,1 karena isopropilnya dua-duanya di nomor 1. 1,1 diisopropil. Nah, ini diisopropil ini ya. Ini isopropil. Kemudian ini rantai utamanya adalah sikloheksana. Nah, ini sikloheksana. Seperti itu. 1,1 diisopropil sikloheksana. Kemudian yang nomor 2. Ini rantai utamanya yang tengah ini. Ini siklo apa yang tengah ini? Dilihat di sini. Nah, di sini berapa atom C? Nah, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alkananya itu pentana karena membentuk cincin, maka siklopentana. Oke, ini adalah senyawa utamanya, siklopentana. Kemudian cabangnya ada berapa? Ini ada 1 cabang, ada 2 cabang, ada 3. Nah, ada 3 cabang. Oke, penomorannya dari mana? Nomor 1 yang mana? Nomor 1 yang paling atas ya. Nih, ini C. Ini C ya. Di tengah ini kan ada C kan. Ini C nomor 1. Sini. 1. Kemudian ini nomor 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Jadi di tiap pojok ini adalah atom C beserta atom karbonnya. Berarti di sini CH. CH di sini diberi nomor 4. Kenapa penomorannya dari atas? Agar apa kemarin cabang mendapat nomor yang rendah. Kalau nomor 1 dari sini, yang CH3, yang C yang mengikat CH3 ini misalnya diberi nomor C, sini 1, ini 2, 3, 4, maka cabangnya ada di nomor 1, 3, dan 4. Jadi lebih tinggi dia nomornya, penomorannya. Sehingga penomorannya dari C yang ini. Ya, ini C di sini, CH di sini. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang CH3 itu namanya apa? CH3 apa? Gugus CH3 atau disebut apa? CH3 apa?
Metil. Metil, ya. Oh, ini salah ini. Ini bukan CH3CH3. Ini CH2CH3. Ini saya salah ini. CH2CH3. Apa CH2CH3? Gugus apa namanya? C, CH2CH3 atau C2H5. Namanya Etil. gugus etil. Kemudian yang ini CH2CH2CH3 ini adalah gugus propil. Ya enggak? Jadi ini cabangnya ada propil, ada etil, ada metil. Nah, sekarang tinggal kita susun berdasarkan abjad. Ya, abjadnya yang paling duluan adalah yang etil. Etil ya, E. E itu. Etil ini terikat di karbon nomor berapa tadi? Nomor 2. Kan nomor 1 di sini kan, berarti ini nomor 2. 2 etil, kemudian setelah E, M. Metil. Ya, metilnya terikat di C nomor berapa? Di sini tadi dia nomor 4. 2 etil, 4 metil. Propilnya terikat di nomor 1. 1 propil. Sehingga namanya menjadi 2 etil, 4 metil, 1 propil. Ini adalah siklopentana. Jadi ini siklopentana. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang yang nomor 3. Nomor 3, kita lihat ini senyawa utamanya kotak kayak gini nih. Berarti tiap pojoknya adalah atom karbon beserta atom H-nya. Berarti ada 4 atom karbon. 4 atom karbon berarti siklobutana. Ya, ini siklobutana. Kemudian ini adalah cabangnya. Nah, bentuk seperti ini tadi kita sudah belajar tadi ya. Ini adalah bentuk butil karena C-nya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini bentuk butil. Tapi butil yang apa? Butil kan ada 4 macam. Normal butil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk tersier butil. Karena C yang terikat di rantai utama, dia mengikat 3 atom C tetangga. 1, 2, 3. Maka ini bentuk seperti ini ada bentuk tersier butil. Ya, sehingga namanya menjadi apa? Tersier butil. Ini tersier butil. Nanti silahkan dibuka lagi di materi alkana ada tersier butil. Tersier butil siklobutana. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini juga hampir sama dengan nomor 3. Ya, ini rantai utamanya adalah sikloheksana. Ya, karena dia 6, sudutnya ada 6 itu sikloheksana. Nah, kemudian ini apa ini? Ini cabangnya, ini juga butil sama, ini juga butil cuma bentuknya butil yang mana? Ini tadi sudah juga kita belajar ya. C ya, C yang terikat di rantai utama yang terikat pada sikloheksana ini dia mengikat 2 atom C tetangga. Maka bentuk seperti ini disebut sebagai sekunder butil. Mungkin saya ingatkan ya. Sebentar, biar ingat bentuk-bentuk. Nah, ini ya. Hmm, ini tadi profil sudah, kemudian, nah ini. Nah, sudah terlihat ini. Nah, di sini ada bentuk-bentuk butil ya. Kalau dia rantai lurus seperti ini, terikatnya lurus aja kayak gini, ini normal butil atau butil aja. Kemudian bentuk seperti ini adalah bentuk isobutil. Nah, bentuk seperti yang tengah ini ya, ini adalah bentuk sekunder butil. Ya, sekunder butil ciri-cirinya C yang terikat pada rantai utama mengikat 2 atom C tetangga. Ini ya, 1 dan 2 ini. Maka ini bentuk sekunder butil. Sedangkan paling kanan ini adalah bentuk tersier butil. Ciri-cirinya C yang terikat di rantai utama mengikat 3 atom C tetangga. 1, 2, 3. Maka bentuk seperti ini adalah tersier butil. Seperti itu. Sehingga tadi untuk tata namanya, tadi mana? Nah, ini menjadi, nah ini bentuk
tersier butil. Tersier butil sikloheksana. Kok tersier butil? Sek butil sikloheksana. Jadi ini adalah sek butil sikloheksana. Kemudian yang terakhir ini. Ya, yang terakhir ini. Ini caranya kita tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utamanya adalah yang mana? Rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Ya, rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Maka ini rantai utamanya yang mana, Mbak? Ada berapa atom C? Ada berapa atom C yang rantai utamanya? Berapa atom karbon 5, sebagai rantai utama? 5 Bu. Berapa? 5. 5. Ya. Oke. Rantai utama itu tidak harus lurus, dia bisa bercabang, ya, bisa berbelok, ya. Yang jelas dia paling panjang. Ya, contohnya ini. 1 ya, misalnya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berhenti di sini, ternyata di atasnya ini masih bisa nyambung karbonnya. Nah, ini kan lebih panjang kalau 6. Ya enggak? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti, nah, rantai utamanya adalah 6. Ya, kalau tadi 5 kan berhenti di sini, tapi ternyata masih bisa dipanjangkan kan Mbak ini. Jadi ini bukan sebagai cabang Ya. yang CH3 ini, tapi dia sebagai rantai utama. Jadi rantai utamanya ada 6. 6 namanya apa Alkana yang rantainya 6? Heksana. Heksana. Ya, berarti rantai utamanya heksana. Berarti kemudian cabangnya mana? Cabangnya ini ada CH3 terikat di nomor 2. CH3 lagi terikat di nomor 3. Ada dua CH3 yang terikat di nomor 3. Kemudian ini ada C2H5. Ini etil. Etil terikat di nomor 4. Sehingga tata namanya menjadi seperti apa? Disebut dulu cabangnya, ya, diurutkan sesuai dengan abjad. Ya, ini metil, ini etil. Maka etil didulukan menyebutnya. Etil di nomor berapa tadi? Di nomor 4. 1, 4. 2, 3, 4. Sehingga menjadi 4 etil. Oke. CH3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 CH3. Berarti nanti diberi awalan trimetil. Posisinya di nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 3. Sehingga menjadi 4 etil, 2, 3, 3 trimetil heksana. Ya. Oke, jadi namanya saya ulang. 4 etil, ya, ini etilnya di nomor 4. 4 etil, 2,3,3. Jadi 2,3,3 trimetil, ya, trimetil heksana. Ya, bisa dipahami? Bentar Bu, tak ulangi ya Bu ya. Oh ya, Itu tak anukan Mbak 4. Sarslin yang 4. sudah ada ini. Oh ya. Oke. Jadi kok hilang sih? Nah, Yang sudah ada nah, jawabannya ini, tadi loh Bu. nah ini ya. Ya. 4 etil ini ya, ini etil terikat di C nomor 4 ini. Kemudian ini ada metil, metil, metil. Posisinya di nomor 2. Ini nomor 3, ini juga nomor 3. Sehingga ditulis 2,3,3. Karena ada 3 metil, maka ditulis trimetil. Kemudian sisanya ini rantai utamanya. Ini adalah heksana. Ini heksana.
Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, Bu, bisa. Oke. Kemudian nanti yang gambar struktur ini silahkan di-share di grup aja ya. Ini saya soalnya susah ya kalau mau menggambar. Nanti kuncinya saya fotokan aja Oke, Bu. ya. Mm-mm. Silahkan mungkin bisa di-share yang nomor yang B di grup khusus yang B aja. Difoto terus di-share. Nanti kita koreksi bersama. Seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Kalau Belum, belum Bu. ada, belum. Oke, kalau belum ada, saya akhiri dulu ya untuk kuliah pada hari ini. Ya, besok insya Allah kita lanjutkan lagi untuk kuliah minggu depan ya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini dan sudah mau berbuka puasa. Selamat untuk berbuka puasa ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, coba tak share di grup ya, Bu, yang hasilnya gambar. Ya, dikirim di grup. Nanti saya fotokan kunci jawabnya. Oke, sudah ya. Bu Isa live ya. Oke, Bu.